Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rahmadani, NIM 1805366, jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi perencanaan pembangunan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Untuk menghemat waktu, saya hanya menjelaskan beberapa penjelasan atau secara garis besar saja materi-materi yang telah disampaikan selama satu semester ini. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dr. Adus Hendri SPD MPD dan teman-teman yang bergabung dalam kelas pada semester ini. Baiklah, langsung saya akan menjelaskan materi untuk pertemuan yang pertama, yaitu tentang perencanaan. Nah, kenapa perencanaan ini muncul? Perencanaan ini muncul sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi dan bersifat akumulatif. Artinya, perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Nah, perencanaan sebagai bagian dari fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan yang berjalan menuju tujuan. Di samping itu, juga menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan, jadi apa sih maksud dari perencanaan itu? Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin dicapai di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Maka dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, serta menentukan arah pencapaian dan menentukan langkah untuk mencapainya. Nah, untuk itu apa saja sih fungsi-fungsi dari perencanaan tersebut? Ada beberapa fungsi dari perencanaan tersebut, yaitu ada 7 yang saya jelaskan pada kali ini. Yang pertama yaitu fungsi manajerial. Jadi fungsi manajerial adalah fungsi pertama dan terpenting untuk menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yaitu untuk pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, pengendalian, dan lain-lain. Selanjutnya berorientasi pada tujuan. Maksudnya yaitu perencanaan berfokus pada mendefinisikan tujuan organisasi, mengidentifikasi tindakan alternatif, dan memutuskan rencana yang tepat. Selanjutnya fungsi pervasif. Maksudnya yaitu perencanaan harus dapat hadir di semua segmen dan diperlukan di semua level organisasi. Meskipun ruang lingkup perencanaan bervariasi di berbagai tingkatan dan departemen. Fungsi yang keempat yaitu proses berkelanjutan. Rencana dibuat untuk jangka waktu tertentu. Katakanlah untuk 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Setelah periode tersebut berakhir, rencana baru dibuat dengan mempertimbangkan persyaratan dan kondisi organisasi saat ini, serta kondisi di masa depan. Selanjutnya proses intelektual, maksudnya yaitu perencanaan merupakan proses latihan mental yang melibatkan penerapan logika, berpikir, memperkirakan, membayangkan secara cerdas dan berinovasi. Selanjutnya fungsi futuristik, maksudnya yaitu kita dapat mengintip masa depan atau melihat masa depan. Ini mencakup memproyeksi masa depan, melakukan analisis dan memprediksinya, sehingga organisasi dapat menghadapi tantangan masa depan secara aktif. Fungsi yang ketujuh yaitu pengambilan keputusan. Keputusan dibuat mengenai pilihan tindakan alternatif yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, setelah mempelajari beberapa fungsi dari perencanaan tersebut, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih jenis-jenis dari perencanaan tersebut. Nah, secara umum, perencanaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan ruang lingkupnya, berdasarkan tingkatannya, dan berdasarkan jangka waktunya. Langsung saja, yang pertama berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu
Untuk yang pertama yaitu rencana strategis. Maksudnya yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Selanjutnya rencana taktis, maksudnya yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan dengan aktivitasnya selama tujuannya masih terintegrasi. Selanjutnya yaitu perencanaan berdasar tingkatannya. Yang pertama yaitu rencana induk. Maksudnya yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya yang begitu luas. Selanjutnya yaitu rencana operasional. Maksudnya yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Selanjutnya yaitu rencana harian, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Selanjutnya itu perencanaan berdasarkan jangka waktu. Perencanaan berdasarkan rencana jangka waktu yaitu rencana jangka panjang, yaitu perencanaan yang berlaku untuk jangka waktu sekitar 10 sampai 25 tahun. Selanjutnya rencana jangka pendek yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5 sampai 7 tahun. Sedangkan rencana jangka pendek yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih dari 1 tahun. Baik, selanjutnya kita masuk kepada perencanaan atau visi misi dari suatu daerah. Nah, apa sih itu visi dan misi suatu daerah? Visi yaitu suatu tujuan atau suatu rencana yang telah dibuat untuk masa yang akan datang oleh suatu organisasi atau suatu daerah. Nah, visi ini memiliki tujuan bagaimana cara mengembangkan atau cara mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari suatu daerah tersebut. Sedangkan misi yaitu bagaimana cara merealisasikan visi yang telah dibuat tadi dengan memiliki beberapa poin yang akan dicapai. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk kepada strategi dari pembangunan. Nah, apa sih strategi pembangunan ekonomi? Yaitu pertama, mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi dan pengerjaan adalah untuk memberikan kesempatan kerja untuk penduduk yang ada sekarang ketimbang menarik dari pekerja baru. Kedua, yaitu mencapai stabilitas ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha, misalnya lahan, sumber keuangan, infrastruktur, dan sebagainya yang beragam. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan fluktuasi ekonomi sektoral yang pada akhirnya akan mempengaruhi kecepatan kerja. Strategi pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama yaitu strategi pembangunan fisik atau lokalitas. Yang kedua yaitu strategi pembangunan dunia usaha. Yang ketiga yaitu strategi pengembangan sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah strategi pengembangan masyarakat. Selanjutnya, setelah membahas tentang strategi pembangunan ekonomi, kita akan membahas apa itu prioritas pembangunan nasional. Jadi, prioritas pembangunan nasional merupakan serangkaian program atau kegiatan yang diarahkan pada urgensi yang paling penting untuk sasaran tertentu di tingkat nasional. Dalam merealisasikannya untuk tujuan tertentu, perlu harmonisasi perencanaan karena pada hakikatnya pembangunan nasional juga merupakan agregat dari pembangunan daerah. Selanjutnya, perencanaan pembangunan memiliki ciri-ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Adapun ciri-ciri dari perencanaan tersebut yaitu perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dan dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang positif. Selanjutnya adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Selanjutnya, perencanaan tersebut berisi tentang upaya untuk melakukan struktur perekonomian. Selanjutnya yaitu mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja. Dan selanjutnya adalah adanya pemerataan pembangunan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya akan membahas tentang dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan. Baik, ada 2 landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJM nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga, dan lintas kementerian atau lembaga. Selanjutnya adalah kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerja regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMP nasional digunakan selama 20 tahun dan diterjemahkan oleh kementerian atau lembaga terkait hingga ke tingkat daerah. RPJMP kemudian dibagi menjadi RPJM baik nasional, tingkat pusat, atau lembaga, hingga daerah. RPJMN pada tingkat kementerian atau lembaga juga diterjemahkan sebagai rencana strategis atau Renstra kementerian atau lembaga. Renstra kementerian atau lembaga inilah yang pada tingkat daerah diterjemahkan masing-masing oleh SKPD dalam bentuk Renstra SKPD. Untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang otonomi daerah. Jadi apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat, di mana di bagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga pemerintahan yang secara formal berada di luar pemerintahan pusat. Selanjutnya yaitu perencanaan untuk terjaminnya pelaksanaan program. Adapun syarat-syarat untuk terjaminnya pelaksanaan program yaitu yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, sifatnya simpel atau sederhana. Yang ketiga, membuat analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Yang keempat yaitu bersifat fleksibel. Yang kelima yaitu mempunyai keseimbangan, yaitu keselarasan tanggung jawab dan tujuan tiap bagian dalam perusahaan dengan tujuan akhir perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan yang terakhir yaitu mempunyai kesan bahwa segala sesuatu itu telah tersedia serta bisa digunakan secara efektif dan memiliki daya guna. Kegagalan teknis perencanaan yaitu keadaan di mana hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik di sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan penggunaan jasa atau penyedia jasa. Nah, penyebab-penyebab dari kegagalan suatu program atau suatu perencanaan yaitu yang pertama adalah data dan informasi yang digunakan dalam menyusun rencana tidak akurat dan tidak lengkap. Yang kedua, adanya gangguan dari beberapa faktor yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Penyebab yang ketiga adalah adanya kelemahan-kelemahan institusional dari aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jadi RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Adapun tata cara penyusunan RPJMD terdapat pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut, yaitu tahap awal melakukan persiapan penyusunan meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD. Selanjutnya, orientasi mengenai RPJMD. Selanjutnya, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD dan penyusunan rencana teknokratik RPJMD. Sistematika penulisan hasil perumusan Ranwal RPJMD paling sedikit memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, visi dan misi tujuan dan sasaran, strategi, arah, dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program PD, kinerja penyelenggaraan pemerintah, dan penutup. Selanjutnya yaitu perencanaan wilayah atau regional planning
Jadi, apa itu perencanaan wilayah atau regional planning? Adalah intervensi terhadap kekuatan-kekuatan pasar yang dalam konteks pengembangan wilayah memiliki 3 tujuan pokok, yaitu meminimalkan konflik kepentingan antar sektor, meningkatkan kemajuan sektoral, dan membawa kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan. Location question untuk mengetahui potensi aktivitas ekonomi yang merupakan indikator sektor basis dan non-basis dapat digunakan dengan metode question LQ yang merupakan perbandingan yang relatif antara kemampuan sektor yang sama pada wilayah yang lebih luas. Nah, adapun untuk menghitung sektor yang lebih penting yang lainnya yaitu shift share analysis merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi dibandingkan dengan perekonomian nasional. Selanjutnya ada juga klasen tipologi, yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing suatu wilayah. Selanjutnya yaitu model gravitasi. Model gravitasi adalah model yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi. Model ini sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang teknik prediksi tren. Yang pertama, saya membahas apa itu teknik prediksi tren. Teknik prediksi tren yaitu prediksi dengan menggunakan teknik regresi tren yang didasarkan pada sudut pandang bahwa perkiraan masa datang akan sangat ditentukan oleh kondisi dan kenyataan yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya yaitu teknik prediksi sebab dan akibat. Dalam hal ini, prediksi masa datang didasarkan pada hubungan sebab dan akibat yang terjadi di masa lalu. Dengan demikian, faktor yang dijadikan sebagai dasar utama prediksi tidak lagi hanya waktu, tetapi oleh berbagai variabel yang berkaitan erat dengan unsur yang telah diprediksi. Selanjutnya yaitu teknik rata-rata bergerak. Sama halnya dengan prediksi regresi tren, kualitas dari suatu hasil prediksi akan sangat ditentukan seberapa jauh prediksi tersebut kemungkinan mengandung kemelesetan. Karena itu, sebaiknya prediksi ini digunakan bila fluktuasi data yang digunakan tidak terlalu besar dan bersifat stabil. Untuk teknik selanjutnya yaitu teknik produksi dekomposisi. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam melakukan prediksi dengan menggunakan metode tren atau time series dalam jangka waktu panjang, seringkali data yang dipakai mengandung variasi musim atau seasonal variation dan fluktuasi siklus atau cyclical fluctuation yang cukup besar. Selanjutnya yaitu teknik prediksi ARMA. Metode R pada dasarnya adalah sama dengan metode tren atau time series, di mana prediksi didasarkan pada tingkat pertumbuhan, namun terdapat sedikit perbedaan, yaitu autoregressive model tidak memformulasikan persamaan dengan fungsi waktu, tetapi dalam bentuk persamaan dengan menggunakan time lag pada masing-masing data. Selanjutnya yaitu teknik prediksi pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Unsur penentu untuk pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan teknologi yang digunakan dalam melakukan kegiatan produksi. Jenis teknologi yang digunakan tercermin dari nilai koefisien I-Corp. Hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan atau materi yang telah saya pahami dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Jika terjadi kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan materi atau menyampaikan pembahasan saya tentang topik dari pembangunan daerah berdasarkan 15 artikel yang telah saya analisis. Topik yang akan saya bahas atau saya memilih topik tentang pembangunan ekonomi desa. Maksud di sini, kenapa saya memilih tentang topik tersebut? Karena saya mengembalikan kepada daerah atau kampung saya sendiri, di mana menurut saya pembangunan di desa saya masih dibutuhkan karena masih banyak sumber daya alam yang belum terkelola dengan baik. Nah, untuk itu saya mengambil topik tersebut dengan mencari 15 jurnal internasional tentang topik yang membahas tentang pembangunan ekonomi desa.
Langsung saja, kita mengetahui bahwa perdesaan masih identik dengan marginal, miskin, tertinggal, dan tertinggal karakteristik. Desa yang memenuhi ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduknya masih belum bisa merasakan dampak pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan negara tidak hanya dilihat dari wilayah perkotaannya saja, tetapi juga harus dilihat dari kemajuan wilayah pedesaannya. Karena desa adalah sumber kekayaan suatu negara. Desa dianggap sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan. Sedangkan kondisi saat ini belum memenuhi kriteria tersebut. Maka untuk itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk mengoptimalkan fungsi desa dengan memberikan kontrol untuk memberdayakannya. Kemudian, beberapa ide untuk menjadikan desa menjadi daerah otonom dengan memberikannya secara penuh kewenangan untuk tumbuh dan berkembang. Adapun beberapa program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan telah dirumuskan. Salah satu dari program tersebut adalah alokasi dana desa atau alokasi dana desa atau ADD, di mana dana tersebut secara khusus dialokasikan ke desa dengan ketentuan 10% dari dana yang diambil dari dana alokasi umum atau dana alokasi umum, yaitu RPP PP nomor 72 tahun 2005. Beberapa manfaat dari ADD adalah pedesaan masyarakat memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengekspresikan peningkatan mereka. Lebih banyak aspirasi masyarakat adalah telah terakomodasi dengan membuat kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat, dan mereka menjadi bagian dari keputusan pembuat pencapaian pembangunan pedesaan dan dapat dimaksimalkan, di mana bisa dilakukan sendiri dan didukung oleh swadaya masyarakat serta dengan pengendalian langsung secara intensif yang dilakukan oleh masyarakat dengan meminimalkan atau bahkan menghilangkan penyimpangan. Itu menurut Malik tahun 2008. Selanjutnya, dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, perlu adanya usaha untuk mengembangkan ekonomi desa, terutama dalam bidang pembangunannya. Usaha yang dimaksud adalah bagaimana cara mengembangkan ekonomi desa dari perekonomian yang tradisional menjadi perekonomian yang modern, dari ekonomi lemah menjadi ekonomi kuat, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di pedesaan tersebut, yaitu dengan melakukan pembangunan yang nantinya akan memberikan manfaat untuk masyarakat desa itu sendiri. Manfaat yang paling penting dari pembangunan desa adalah untuk mengurangi arus mengalirnya modal dan tenaga kerja terampil dari desa ke kota. Oleh sebab itu, perlu adanya pembangunan di pedesaan. Dengan demikian, maka urbanisasi dapat dicegah, yaitu dengan dibangunnya suatu usaha atau industri di pedesaan. Maka kegiatan ekonomi pedesaan akan terus berkembang. Selain hal di atas, juga perlu adanya gerakan kembali ke desa. Itu menurut Pirjono Tijub Herijunto tahun 1994. Dalam sebuah studi juga menjelaskan bahwa pembangunan desa merupakan strategi penting untuk pertumbuhan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi desa akan mengupayakan dengan melalui desentralisasi kepada daerah dan penyedia modal, baik untuk modal asing maupun modal domestik. Dalam pendapatan asli desa untuk saat ini masih belum optimal oleh pemerintah desa. Karena untuk itu perlu adanya pengembangan BUMDes. Dengan adanya BUMDes, maka bisa menjadi jembatan untuk lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada di pedesaan tersebut. Misalnya saja adalah BUMDes yang ada di Kerobokan, di mana pendiri BUMDes melakukan ajakan kepada masyarakat untuk melakukan usaha dengan maksud meningkatkan pendapatan desa tersebut. Selain itu, BUMDes juga bisa dijadikan sebagai penggerak dalam ekonomi desa dengan meningkatkan dukungan yang produktif terhadap sistem produksi industri dan jasa yang berbasis sumber daya asli desa tersebut. Di Afrika,
Contohnya saja di Afrika. Pengelolaan ekonomi desa adalah menjadi potensi penggerak sosial ekonomi nasional dalam proses pengembangan negaranya. Sebagian besar negara selatan seperti Botswana, Namibia, dan Zimbabwe, hanya untuk sebutan beberapa negara tersebut, sudah mulai meningkatkan desa dengan sistem manajemen keuangan untuk memastikan perencanaan, penganggaran, dan transparansi yang tepat, akurat dalam hal membuat pembukuan dan laporan keuangan dengan mengungkapkan keuangan desa dan situasi ekonomi di setiap tahunnya. Selanjutnya di Amerika Serikat diterapkan sistem pengelolaan keuangan desa sebagai strategi pembangunan sosial ekonomi. Di Herkimer, sebuah desa kecil di New York, setengah jalan antara Albany sekitar 21 km ke tengah Utisa, dengan populasi hanya 8.000 individu dengan anggaran operasional sekitar 6 miliar setiap tahunnya, di mana sistem akuntansinya telah lengkap, kebijakan negara, peraturan dan pedoman keuangan, sistem serta manajemen. Selanjutnya pembukaan keuangan yang dianut setiap tahunnya. Nah, masih banyak lagi negara-negara yang lebih meningkatkan pembangunan desanya. Itu guna untuk meningkatkan pembangunan atau mendapatkan pendapatan yang lebih dari suatu negara tersebut. Karena kita mengetahui bahwa jika kita meningkatkan pembangunan ekonomi desa, maka makin banyak masyarakat yang bisa membuka usaha-usaha untuk bisa menuju ke pendapatan yang lebih maksimal. Nah, untuk penjelasan tadi, saya menarik suatu judul yang menurut saya menarik, yaitu efektivitas pembangunan ekonomi desa dengan mengedepankan sektor pertanian dan pariwisata di desa Telaga Gunung. Karena sebelum saya menjelaskan tadi, saya sudah memberitahu bahwa di desa saya masih banyak sumber daya yang masih bisa untuk dikelola atau perlu dikembangkan lebih lanjut, karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti bahwa pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan dalam suatu desa tersebut agar desa tersebut menjadi desa yang lebih maju dan tidak tertinggal dibandingkan desa lainnya. Apalagi desa saya juga disebut dengan desa yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Contohnya saja hutan atau hutan pinus yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Ada sungai yang begitu bagus, pemandangan yang begitu menawan, dan juga sawah-sawah yang bisa dijadikan sebagai pariwisata untuk turis-turis. Dan dengan adanya pariwisata tersebut, tentu saja itu mendatangkan beberapa usaha kepada masyarakat sekitar, karena bisa saja masyarakat bisa berdagang atau mendapatkan penghasilan dari pembukaan pariwisata tersebut. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan, baik dari materi penjelasan materi dari pertemuan 1 dan terakhir, ataupun materi atau pembahasan yang ingin saya analisis. Jika terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.